Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas mengenai telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Audrey Deviana dengan NPM 1841170. Baik, pada slide pertama saya akan membahas mengenai telekomunikasi dan jaringan dalam dunia bisnis saat ini. Jika kamu menjalani bisnis, kamu pasti memerlukan jaringan. Kamu dan karyawan pasti menggunakan komputer, email, internet, sel ponsel, dan komputer mobile yang terhubung ke jaringan nirkabel untuk tujuan bisnis kamu. Jaringan dan internet sekarang hampir identik dengan melakukan bisnis. Selanjutnya yaitu jaringan dan gaya komunikasi. Perusahaan di masa lalu menggunakan dua jenis berbeda secara fundamental dari jaringan, yaitu jaringan telepon dan jaringan komputer. Jaringan telepon historis ditangani oleh komunikasi suara, sedangkan jaringan komputer ditangani oleh lalu lintas data. Jaringan komputer telah diperluas untuk mencakup internet telepon dan layanan video terbatas, seperti suara, video, dan komunikasi data. Kedua jaringan suara dan komunikasi data juga menjadi lebih kuat, lebih portable, dan lebih murah. Selanjutnya yaitu jaringan di perusahaan besar. Infrastruktur jaringan untuk sebuah perusahaan besar terdiri dari sejumlah jaringan area lokal kecil yang terkait dengan jaringan area lokal lainnya. Sebuah jumlah server ini mendukung perusahaan seperti situs web, internet perusahaan, dan mungkin extranet. Beberapa server ini terhubung langsung ke komputer besar untuk mendukung sistem back-end. Contoh penggunaan infrastruktur jaringan perusahaan besar ini meliputi layanan telepon biasa dan jaringan data perusahaan untuk layanan internet nirkabel, dan ponsel. Selanjutnya ada kunci jaringan digital teknologi, yaitu jaringan digital kontemporer dan internet didasarkan pada 3 kunci teknologi, yaitu klien atau server komputasi, dan yang kedua common protocol, dan yang ketiga ada TCP atau IP. Saya akan menjelaskan mengenai 3 kunci ini ya, yaitu yang pertama, klien atau server computing. Komputer klien dihubungkan satu sama lain melalui jaringan yang dikendalikan oleh komputer server, yang menetapkan aturan komunikasi untuk jaringan dan menyediakan alamat untuk setiap klien dan perangkat pada jaringan. Sebuah metode pesan menjadi paket kecil yang dikirim secara independen sepanjang jalan yang berbeda dalam jaringan menggunakan router dan kemudian disusun kembali di tempat tujuan mereka. Dan yang kedua ada common protocol, yaitu banyak digunakan protokol komunikasi dengan menyediakan satu set aturan untuk memungkinkan komunikasi antara komponen-komponen yang beragam dalam jaringan telekomunikasi. Dan yang ketiga ada TCP atau IP, adalah protokol yang sudah menjadi model yang dominan untuk mencapai konektivitas antara jaringan yang berbeda dan komputer di internet, menyediakan metode untuk memecah pesan menjadi paket routing mereka ke alamat yang tepat dan pemasangan yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, saya Yesi Aprilasari dari kelas MNJ 18FX NPM 1841127. Di sini saya ingin menjelaskan tentang jaringan komunikasi. Jaringan itu sendiri yaitu memiliki sinyal digital versus analog, di mana dua cara tersebut dapat berkomunikasi pesan di jaringan, baik menggunakan sinyal analog atau sinyal digital. Sinyal analog itu mewakili oleh terus-menerus gelombang yang melewati media komunikasi dan telah digunakan untuk komunikasi suara. Perangkat analog yang paling umum adalah telepon headset, speaker di komputer Anda, iPod Aerophone. Semua yang menciptakan bentuk gelombang suara adalah analog yang telinga Anda dapat dengar.
Sebuah sinyal digital itu sendiri yaitu seperti diskrit, gelombang biner, daripada terus-menerus gelombang. Sinyal digital berkomunikasi informasi sebagai string dan dua diskrit menyatu, seperti 1 bit dan bit 0 yang dipresentasikan sebagai on-off pulsa elektrik. Komputer menggunakan sinyal digital dan membutuhkan modem untuk mengkonversi sinyal digital ini menjadi sinyal analog yang dapat dikirim melalui atau dapat diterima dari saluran telepon, kabel garis, atau media nirkabel yang menggunakan sinyal analog. Atau modem itu sendiri dapat disingkat sebagai modulator depoludalator. Selanjutnya ada jenis jaringan komunikasi. Jenis jaringan komunikasi yang saya ketahui ada 4, yaitu LAN, CAN, MAN, WAN, and LAN. Yang pertama saya ingin menjelaskan tentang LAN atau Local Area Network yang terhubung hingga 500 meter atau setengah mil, yaitu contohnya yang berada di sebuah kantor atau gedung yang memiliki 7 tingkat lantai. Sebuah jaringan komunikasi ini memerlukan saluran sendiri yang berdedikasi yang meliputi jarak yang terbatas, biasanya satu gedung atau beberapa gedung di dekatnya. Standar LAN yang dominan pada tingkat jaringan komunikasi fisik menentukan media fisik atau membawa sinyal antara komputer atau aturan akses kontrol. Dan tingkat standar atau bingkai standar seperti set bit yang digunakan untuk membawa data melalui sistem. LAN dapat menggunakan arsitektur atau server seperti di Windows atau jaringan dominan atau arsitektur peer-to-peer atau Windows atau jaringan workgroup, di mana data komputer pertukaran tanpa server yang terpisah. LAN yang lebih besar mungkin memiliki beberapa server yang berbeda serta tujuan tertentu seperti mencetak web, mail, dan server aplikasi lainnya. Yang kedua yaitu CAN, yaitu Campus Area Network, yang mencakup hingga 1000 meter atau per mil. Sebuah kampus contohnya, atau fasilitas perusahaan, di mana jaringan itu memiliki telekomunikasi memerlukan saluran itu sendiri, yang mampu berdedikasi dan meliputi jarak yang terbatas, biasanya satu gedung atau memiliki beberapa gedung yang ada di dekatnya. Yang ketiga, MAN, Metropolitan Area Network, yaitu sebuah wilayah atau kota metropolitan, yang jaringan yang mencakup daerah metropolitan, biasanya kota atau pinggir kota utama, yang mencakup geografis kota itu sendiri. WAN dan LAN, yaitu Wide Area Network, sebuah wilayah benua atau global, yang jaringan komunikasinya menjangkau jarak geografis yang besar, yang dapat terdiri dari beberapa kabel, satelit, dan teknologi microwave lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aditya. Nomor NPM saya 1841183. Di sini saya akan melanjutkan dari rekan saya kelompok 6. Dunia internet. Kita semua menggunakan internet dan banyak dari kita yang tidak bisa hidup tanpa itu. Ini terjadi karena diperlukan pribadi dan bisnis alat. Tapi apa sebenarnya internet itu? Bagaimana kerjanya dan apa teknologi internet yang ditawarkan untuk bisnis? Mari saya akan tunjukkan fitur-fitur yang paling penting. Di sini yang pertama, layanan internet berupa voice over IP. Internet juga telah menjadi platform populer untuk transmisi suara dan jaringan perusahaan. Voice over IP atau VoIP teknologi memberikan suara informasi dalam bentuk digital menggunakan packet switching, menghindari tol dibebankan oleh jaringan telepon dan jarak jauh lokal. Keuntungan dari VoIP adalah fleksibilitas. Lalu yang kedua yaitu unfreight communication.
Sekarang, bagaimanapun perusahaan dapat menggabungkan berbeda komunikasi mode menjadi layanan diakses secara universal dengan menggunakan teknologi komunikasi terpadu. Lalu selanjutnya yaitu Virtual Private Networks atau yang biasa disebut VPN. VPN ini sebagai perantara untuk membuka berbagai media web dengan cara VPN ini sebagai kuncinya untuk membuka web-web yang terblokir. Lalu ada web untuk mendownload musik, mencari informasi untuk istilah kertas atau untuk mendapatkan laporan berita dan cuaca. Web adalah yang paling populer layanan internet. Ini sistem dengan standar yang diterima secara universal untuk menyimpan, mengambil, mengformat dan menampilkan informasi menggunakan arsitektur klien. Lalu hypertext. Halaman web didasarkan pada standar Hypertext Markup Language atau disebut HTML. Lalu web server. Sebuah web server yaitu perangkat lunak untuk mencari dan mengelola halaman web yang disimpan. Selanjutnya revolusi nirkabel. Perangkat digital yang mendukung revolusi komunikasi nirkabel atau yang disebut dengan mobile dan komputasi meliputi sistem seluler, yakni yang di dalamnya terdapat personal assistant atau yang disebut PDA, yaitu lalu Global System for Mobile Communication atau disebut GSM, lalu Code Division Multiplate Access atau disebut CDMA, lalu ada pesan layanan singkat atau yang disebut SMS. Lalu di sini saya akan melanjutkan, yaitu ada wireless atau Wi-Fi. Set standar untuk LAN nirkabel dan akses internet nirkabel juga dikenal sebagai Wi-Fi. Jalur akses adalah sebuah kotak yang terdiri dari radio receiver atau transmitter dan antena yang menghubungkan ke kabel jaringan router dan hub. Jalur akses mobile seperti Virgin Mobile MiFi menggunakan jaringan seluler yang ada untuk membuat koneksi Wi-Fi. Lalu ada Bluetooth. Bluetooth adalah nama populer untuk standar jaringan nirkabel yang berguna untuk menciptakan jaringan wilayah pribadi kecil atau disebut PANS. Ini link 8 perangkat dengan area 10 meter menggunakan daya rendah, komunikasi berbasis radio dan mengirimkan hingga 722 kbps di band 2,4 GHz. Lalu ada radio frekuensi identifikasi. Identifikasi frekuensi radio yaitu sistem menyediakan teknologi yang kuat untuk melacak perangkat barang di seluruh rantai pasokan RFID. Sistem menggunakan tag kecil dalam microchip tertanam berisi data tentang item dan lokasi untuk mengirim sinyal radio melalui jarak pendek ke pembaca RFID. Pembaca RFID kemudian lulus data melalui jaringan ke komputer untuk proses. Lalu ada wireless sensor network. Jaringan ini dari ratusan atau ribuan plakat nirkabel saling berhubungan atau node yang tertanam ke dalam lingkungan fisik untuk menyediakan. Mungkin hanya di sini saja yang kelompok kami sampaikan. Saya mewakili dari kelompok 6. Memohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau keliru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.